baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada kuliah ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alangkah baiknya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau. Tanah airku Indonesia. Akan absen kehadiran ya. Amanda, Angga, Bima, Bunga. Maka ibu mau memastikan dulu sampah-sampah di bawah meja tolong diambil, dibersihkan dulu. Ayo, siap belum untuk belajarnya? Siap. Sudah siap. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang konflik sosial. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang klasifikasi sosial, tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Nah, kali ini Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak tentang klasifikasi sosial itu? Oke, Ria. Stratifikasi sosial adalah kelompok masyarakat secara vertikal atau bertingkat seperti kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Contohnya ada yang miskin, ada yang kaya, menengah tengah, dan menengah atas. Oh iya, tepuk tangan buat Ria. Nah, kita tahu kan stratifikasi sosial itu membahas tentang kelas-kelas sosial. Ada kelas bawah, ada kelas menengah, dan ada kelas atas. Disitulah kita bakal terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, akan menimbulkan konflik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, sebelum lanjut ke konflik sosial materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang indeks pencapaian kompetensi pembelajaran. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep konflik sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari konflik. Yang ketiga, peserta didik menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, di sini dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini pertama ada dua yang diambil. Yang pertama melalui tayangan video, karena nanti akan ikut tayangan sebuah video. Jadi melalui tayangan video dan membaca bahan ajar peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep konflik sosial dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial serta mampu menganalisis dari bentuk-bentuk konflik sosial. Kedua, kalian langsung bisa mempresentasikan dan bermain peran. Nah, kita hari ini akan masuk ke pada materi ini pembelajarannya. Ibu mengambil model pembelajaran problem based learning yang itu berorientasi pada masalah. Dengan metode yang bakal Ibu pakai itu adalah metode tanya jawab, diskusi, bermain peran. Ya, jadi kalian di sini selain kalian bisa mempresentasikan, kalian berdiskusi di situ itu ada penilaiannya. Nah, kalian harus bermain peran karena sesuai dengan metode yang Ibu ambil. Ya, nah ada 3 aspek yang bakal Ibu nilai. Yang pertama, sikap, keaktifan kalian di dalam berdiskusi di kelas, ya, dalam selama proses pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan mengambil tentang pengetahuan. Nanti akan Ibu share Google Form. Tolong dikerjakan itu akan menjadi tolak ukur kemampuan kalian paham atau tidak.
keterampilan kalian berdiskusi nanti di kelompok, kemudian kalian mempresentasikan, itu kemudian ada cara bahasa kalian sesuai dengan materi yang kalian sampaikan di situ. Kemudian nanti kalian akan bermain peran. Nah, jadi ada 3 penilaian. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Oke, lanjut ya. Sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu kita masuk ke dalam materi tentang konflik sosial. dalam video tadi. Jadi konflik antara dua negara, Israel, Palestina dan Israel. Nah, sekarang kita tanya lagi, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, silakan, siapa? Konflik ini terjadi karena perebutan gaya kekuasaan Gaza di Palestina. Oh, perebutan kekuasaan Palestina dan Israel. Nah, oh iya, jadi terjadi perebutan kekuasaan ke wilayah. Memperebutkan wilayah ini termasuk konflik apa ya kira-kira? Konflik terbuka, karena seluruh dunia mengetahui tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Nah, ini berarti dah bisa ya? Tepuk tangan dulu. Ya, masih semangat ya. Silakan keluarkan HP kalian untuk menambah sumber pembelajaran kita. Silakan. Sekarang langsung saja Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ini pengertian konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu konfigure, yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. ya, jadi itu pengertian dari konflik sosial. Nah, jadi konflik sosial itu dalam bahasa Latin yaitu konfigure, yang artinya saling memukul. Dengan proses di sini konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, baik dari individu maupun kelompok. Bisa yang pertama menginginkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, itulah yang disebut dari pengertian konflik sosial. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab konflik
berbeda, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Nah, itulah 3 faktor penyebab dari konflik sosial. Selanjutnya akan kita masukkan ke bentuk-bentuk konflik sosial. Ada berapa bentuk konflik sosial? Nah, di situ ada kan materi yang Ibu sampaikan kalian? Coba buka yang Ibu share ke dalam grup. Itu ada materi yang Ibu share. Nah, ya, ada kan? Ada. Nah, kan ada materi yang Ibu share ya? Nah, jadi kesimpulannya, jadi konflik sosial itu adalah suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan. Nah, faktor penyebabnya ada berapa? Ada 3. Perbedaan antar individu, latar belakang budaya, yang ketiga kepentingan antar kelompok. Nah, bentuknya ada berapa? Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ada kalian tulis kelas, kemudian hari ini tanggal berapa, anggota kelompok, ya. Di sini ada 4 petunjuk dari LKPD. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang, kan? Kemudian carilah minimal 3 bentuk-bentuk konflik sosial yang ada di masyarakat, baik di dalam buku, paket, internet, YouTube. Kemudian analisis bentuk-bentuk konflik tersebut. Selanjutnya, tuliskan informasi yang kalian dapat ke dalam LKPD dan kerjakan kegiatan di LKPD secara berkelompok. Jadi semua harus bekerja, tidak hanya numpang nama ya. Jadi semuanya harus kerja. Keempat, presentasikan hasil diskusi ini. Hasil diskusi ini kalian presentasikan. Kalian tadi sesuai dengan metode kita bermain peran. Nah, ini ya, edukasi satu-satu. Oke. Sekarang silakan kalian kerjakan. Boleh kalian buka HP, buku, silakan. Ya. Kan tau nggak, di dekat rumah aku itu ada tetangga yang beda pilihan. Terus mereka tuh nggak saling sapa menyapa karena beda pilihan. Kalian pernah nggak sih dengan kayak gitu? Pernah. Dan ini kalian ingat juga nggak waktu antara suku Dayak dan Madura yang melayangkan banyak nyawa? Oh, yang itu yang beberapa tahun lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu lah. Saking banyaknya nyawa yang melayang dikarenakan konflik tersebut. Menurut kalian itu konflik yang sangat berbahaya nggak? Bahaya sih. Kalian tahu nggak konflik sosial tentang konflik rasial? Oh iya. Ya. Antara kulit putih dan kulit hitam kan di mana? Afrika. Yang mereka dijadikan prinsip percobaan. Dan pejuangnya itu bernama Nelson Mandela. Mereka dijadikan prinsip percobaan oleh Bagaimana? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kalian tentang apa? Konflik pribadi. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tentang apa? Tentang konflik antar suku bangsa. Konflik antar suku bangsa. Oh iya. Sudah sampai di mana? Tentang cari contohnya. Bisa kan? Paham kan? Paham. Kelompok 4. Oke, selesai semuanya. Sekarang belum presentasi, kita ice breaking dulu. Ibu punya teka-teki? Ayo. Hewan yang namanya hanya 2
Ayo Duan. Kapan air ngantuk? Kapan air ngantuk? Ayo, siapa? Ayo. Oke, apa Rika? Semua. Betul. Satu lagi, ayo supaya tidak tegang. Air ngantuk Ayo, dia. apa? Kita tetap semangat ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang politik suku bangsa. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, dan di sebelah saya ada Dul Haryati, dan di sebelahnya lagi ada Ria Amelia, dan di ujung sana ada Farid Kirayuda. Konflik antar suku bangsa. Pengertian dari konflik antar suku bangsa adalah konflik antar dua atau lebih suku yang berbeda. Konflik antar suku ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan seperti gaya hidup, kebiasaan, dan unsur kebudayaan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing suku. Penyebab terjadinya konflik antar suku bangsa: yang pertama, kesenjangan ekonomi; yang kedua, perbedaan keyakinan agama; yang ketiga, perbedaan kepentingan individu dan primordialisme. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kelompok rasial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dan saya bernama Bunga, Yuda, Bubun, dan Bima. Akan dibacakan oleh Bunga. Konflik rasial. Pengertian konflik rasial. Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan kebudayaan bertabrakan satu sama lainnya. Konflik ini biasanya terjadi karena salah satu ras yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Salah satu contoh yang cukup populer dari konflik rasial ini adalah yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu politik apartheid. Konflik ini terjadi pada ras kulit putih dan merupakan kemajuan dengan ras kulit hitam yang menjadi golongan mayoritas yang ingin dikuasai. Sekian pengajian konflik rasial dari kelompok kami. Kami akan bermain peran. Yuda, siapa saja yang bisa dijadikan percobaan untuk obat kita ya? Siapa ya? Itu ada orang pendidikan itu. Tadi kalian itu. Sini kamu. Ya baik. Kamu akan menjadikan bahan percobaan untuk obat sakit kami. Tentu saja kali ini. Gak mau ah? Tidak ah. Mana tuh? Kalian gak bisa itu mentang-mentang dia kulitnya hitam, kalian jadi percobaan. Kami kan cuma mau Percobaan saja, bukan merugikan. Ya, takutnya nanti obatnya nggak baru. Kamu harus mau lah. Nggak mau aku takut. Harus mau. Enggak. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalian buka sesi pertanyaan. Tadi yang kalian angkat faktor rasanya penyebabnya apa? Penyebabnya ada kepentingan sekian. Gimana Yola? Yola? Ya, oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konflik pribadi. Perkenalkan, nama saya Alika Rasya, di samping saya ada Muhammad Nani Kori, sebelahnya lagi ada Cinta Aulia, dan sebelahnya lagi ada Rifa Awalti. Zaman saya akan membacakan hasil presentasi kami. Konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antar orang per orang yang dikarenakan masalah-masalah pribadi maupun perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi satu hal. Faktornya adanya perbedaan cara pandangan
antar individu. Dampak yang akan dirasakan oleh individu yang berkonflik adalah adanya perubahan pribadi dan seorang individu yang terlibat konflik akan mempengaruhi psikologis dan sifatnya di mana ia akan cenderung lebih agresif, mudah marah dan beringas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah perselisihan paham, tawuran pelajar dan lain-lainnya. Baik, sekian presentasi kami hari ini dan kami akan bermain peran tentang konflik pribadi. Pak, sore ini nonton futsal yuk. Badminton aja. Gak seru badmintonnya. Sore ini nonton futsal aja. Pertandingan final antara Kancil WHW sama Bintang Timur. Enggak, gue tetap nonton final badminton juga. Ya udah, masing-masing aja lah kalau gitu. Oke. Ingin mempresentasikan tentang konflik antar kelas sosial. Perkenalkan, nama saya Yogi Prananda, samping saya ada Nurul Dini dan samping Nurul ada Karin sama Manda. Menurut pendapat kami, konflik adalah konflik antara karyawan dan perusahaan. Konflik tersebut termasuk dalam bentuk konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki tingkatan kelas sosial. Konflik yang terjadi antar kelas sosial berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antar kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Dengan faktor penyebabnya adalah terjadi karena benturan kepentingan antara kelas sosial. Contoh tersebut biasanya terjadi antara dua kelas sosial yang berbeda, seperti antara kelas orang kaya dan kelas orang miskin. Seperti contoh ketika buruh mengadakan aksi untuk rasa kepada pimpinan perusahaan untuk bisa menaikkan gaji. Sekian presentasi dari kami akan bermain peran. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada hal apa? Datang sini. Jadi gini, kami kan sudah lama bekerja di sini, jadi kami minta gaji kami dinaikkan. Oh, tidak bisa. Tapi kan Pak, bahan pangan sudah naik, apa-apa pun sudah naik, jadi kami mohon kepada Bapak untuk menaikkan gaji kami. Kalau Bapak tidak mau menaikkan gaji kami akan bisa dari sini dan mencari pekerjaan di tempat lain. Gimana ya? Sedangkan pekerjaan kalian aja belum becus. Bagaimana kami akan menaikkan gaji kalian ini? Kalau begitu kalian resign saja. Kami tidak bisa menaikkan gaji kalian. Oke, baik Bapak. Ya. Dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan. Ayo, silakan bertanya. Silakan. Nah, oke, bukan. Mengapa konflik antar kelas sosial bisa terjadi? Konflik antar kelas sosial terjadi karena adanya perbedaan antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Meminta kenaikan gaji kepada perusahaan. Gimana? Baik, paham. Ya, oke ya. Berarti pada kelompok si Yogi dan kawan-kawan mereka mengangkat tentang konflik antar kelas karena terjadi kepentingan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Yogi ya. Diharapkan kita semua bisa mendapatkan gambaran pengetahuan tentang konflik sosial. Karena kita ketahui bahwa konflik sosial itu sangat mudah terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Jadi dengan tahunya kita belajar seperti ini, kita tahunya faktor-faktor penyebabnya apa, bentuk-bentuk itu konflik itu apa. Jadi kita dapat meminimalisir terjadinya konflik supaya hidup kita itu penuh dengan kedamaian. Baiklah, Ibu rasa kalian lumayan pede, tapi kalau dapat ditingkatkan lagi ya kepedean kita. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial itu ada berapa? Ada tuh. Pertama itu
kedua itu konflik antar kelas, konflik antar suku, apalagi konflik rasial dan konflik internasional, konflik agama, konflik politik. Nah, ketujuh itu ada nggak kira-kira di dalam lingkungan masyarakat kalian? Ada. Nah, jadi kalian Ibu harapkan bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Ibu akan memberi kalian tugas untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan buka grupnya dan Ibu share ke grup masing ke WA-nya. Silakan. Sudah bisa dibuka? Sudah, Ibu. Sudah bisa dibuka ya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Ibu tunggu ya. Ibu tunggu sekitar 10 menit. Apa yang ada yang ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap hari ini kita sudahi dulu dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan tentang upaya penanganan konflik. Ya, tolong dibaca materi selanjutnya, kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Silakan teman-teman. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.